Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Cita rasa masakan rumahan menginspirasi Chef Abe Mois mendirikan restoran Krakatau Indonesian Cuisine di Florida. Ini mengantarkan membuat bumbu racikan dalam kemasan. Sejak 2020, 17,000 Flavor of Indonesia membantu warga Amerika Serikat mengenal dan mencintai cita rasa Nusantara. Berikut kita simak laporan dari tim VOA. Ada kunyit, ada gula. Memasak masakan Indonesia itu rada ribet karena begitu banyaknya bumbu dan ingredient yang harus kita blend dan campur ya. Awalnya saya buat ini buat restoran kan, karena saya pengen pekerja di sini itu tinggal ngambil sesendok, 2 sendok, campurin segala macam jadi kan. Nggak perlu ulek ini, ulek itu, ulek ini gitu kan. Setelah saya lihat, why not saya sell ini ke bangsa Amerika gitu loh. Saya pengen rasa ini ke pizza, ke tacos, even bagel. Di restorannya Krakatau Indonesian Cuisine, Chef Abe Mois meramu dan menggunakan bumbu racikannya 17,000 Flavors of Indonesia yang diinspirasi oleh ragam cita rasa Nusantara, terutama dari kampung halamannya di Nusa Tenggara. Seingat saya dulu waktu kecil, kayaknya saya cenderung sering nongkrong gitu yang ngelihat orang, oh ini bumbu putih buat sayur-sayuran gitu kan. Bumbu kuningnya cenderung ke ayam-ayaman. Itu kita nggak ada misalnya ke pasar, oh beli bumbu opor, beli bumbu rendang, beli bumbu karing. Bumbu generik yang bisa dipadu padan untuk bahan atau masakan apapun merupakan konsep produk ciptaan pria asal Sumbawa ini. Diakui awalnya sulit memasarkan bumbu Indonesia. Uncommon, barang baru. Iya, barang baru bagi mereka. Jadi kayaknya mereka beli nggak ya. Tapi kalau kita ngejelasin dan mereka rasa, pasti mereka beli. You don't need to use this just for Indonesian makanan Indonesia, saya bilang gitu. You can use this for everything. Kalau orang di sini kan cenderung beli segala macam. Nah, this come very handy. Sisa daging, sisa sayur, sisa pasta, there you go. Mix with this, and you need salt. That's it. Ada 4 varian bumbu racikan dan 7 pilihan saus dan sambal, seharga $12 hingga $17 per botol. Produk 17,000 Flavors dijual di situs restoran Krakatau, juga di supermarket dan toko makanan di Florida dan New York. Juga pada event pop-up seperti Festival Wow Indonesia di Washington DC musim panas lalu. It's really good flavor. The one I tried was the spicy lemony flavor, and I love that, the lemon flavor to it. I think it's a little subtle, but things I tasted, it was a little bit more citrusy, a little brighter. So this is the real thing, guys. It's a raw... Menurut Abe, kuncinya adalah edukasi dan ekspos cita rasa Indonesia. Mulai dari promosi di pameran, festival, toko, bahkan berkunjung ke rumah warga untuk demo masak langsung. Lewat situs 17,000flavors.cooking, warga bisa mengakses puluhan resep masakan Indonesia dan mancanegara. Dari Hollywood, Florida, Aryatno Budianto, Supriyono, dan Rio Tuasikal, VOA. Pemirsa, 2 WNI dikonfirmasi ditahan mengikuti instruksi deportasi massal Presiden Amerika Serikat Donald Trump meski bukan negara dengan warga negara yang paling banyak deportasi. Data ICE menunjukkan sejak tahun 2021 ada 110 WNI yang diproses karena pelanggaran kriminal maupun imigrasian. Berikut laporan Randy Wicaksana dan Virgiana Gunawan dari VOA. 2 warga negara Indonesia dikonfirmasi ditahan pihak berwenang mengikuti instruksi Presiden Donald Trump terkait deportasi massal pada imigran tanpa izin tinggal tetap atau tanpa dokumen. Yang bersangkutan sebetulnya sudah diminta untuk wajib lapor setiap tahun sejak tahun 2009. Ketika yang bersangkutan lapor ke kantor ICE, kemudian langsung ditahan. Jadi bukan berdasarkan penggerbekan atau apa, tapi memang itu undocumented, overstayer, dan dikenakan wajib lapor. WNI lain yang dikonfirmasi VOA ditangkap di negara bagian South Carolina yang kemudian dipindah ke Georgia untuk proses peradilan.
KJRI di New York yang wilayah kerjanya meliputi Philadelphia, salah satu kantong diaspora Indonesia terbesar di pantai timur Amerika Serikat, mengimbau WNI selalu memastikan legalitas status keimigrasiannya. Kewajiban dari perwakilan adalah memastikan hak-hak perdatanya dipenuhi, termasuk didampingi oleh penasehat hukum dan diperlakukan dengan baik, namun tidak mengambil alih tanggung jawab perdata atau pidana yang bersangkutan. Selama kampanye Pilpres, Donald Trump berjanji untuk melakukan deportasi massal pada imigran yang masuk ke Amerika di luar jalur legal. Immigration and Customs Enforcement atau ICE, badan federal yang menjalankan tugas ini, menyebut telah menangkap sedikitnya 7.400 orang dalam 9 hari. It's all a government approach to look for criminal aliens throughout the United States. We're going to hit every city in this country and arrest those that are in the country legally that have a criminal conviction. Jumlah imigran WNI tanpa izin di Amerika masih simpang siur. Namun menurut pantauan VOA, angkanya tidak sedikit, bisa mencapai ribuan. Mereka berada di penjuru Amerika Serikat dengan konsentrasi terbesar di wilayah seperti New York, Philadelphia, dan juga Los Angeles. Tak sedikit video penangkapan beredar di media sosial maupun grup percakapan, menimbulkan kekhawatiran bagi para imigran termasuk dari Indonesia. Histeria sama kepanikan itu kita banyak sekali dengar dari hari pelantikan itu sendiri. Ada seperti berita-berita, oh kita dengar ada polisi imigrasi di Center City, di downtown, dan lain-lain yang belum tentu benar. Gapura Philly, kelompok LSM yang berfokus pada advokasi imigran Indonesia di Philadelphia, menanggapi instruksi Presiden dengan memberikan workshop bagi komunitas diaspora. Skit gitu, jadi ada kayak role playing, nanti ada yang jadi imigrannya, nanti ada yang jadi polisinya, kalau pintunya diketok terus saya jawabnya apa gitu. Sementara pengacara imigrasi mengingatkan untuk tidak terjebak penipuan berkedok imigrasi yang memanfaatkan momentum di tengah kepanikan. Dengan pembayaran X ribu dolar, nanti Anda bisa mendapatkan work permit, bisa mendapatkan social security, which is itu yang diinginkan masyarakat. Dan mereka juga tidak tahu caranya seperti apa. KBRI beserta 5 konsulat jenderal di penjuru Amerika Serikat akan melakukan rapat mingguan untuk berkoordinasi terkait isu imigrasi WNI di wilayah kerjanya masing-masing. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan Virginia Gunawan, VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.